Kalau kita sih seberapa sih berapa? Pertama, sistem pengisian data otomatis. Yang kedua, mesin penentu ganjil genap otomatis. Yang ketiga, sistem pendeteksi pintu kulkas terlalu lama. Keempat, menghitung jumlah orang di ruangan. Kelima, sistem pengemasan otomatis menggunakan Arduino. Terus terakhir ada sistem pendeteksi hama pada tanaman. Tadi itu yang kelima apa? Sistem pengemasan otomatis menggunakan Arduino. Kok bagaimana apa-apa tuh pagi itu? Kamu ini Itu yang mana? yang itu apa deh sistem pengemasan otomatis? Sudah sering. Suara ada itu suara orang suara dari kelas lain yang ada apa itu? Yang lain. Ada apa yang itu apa deh? Itu penghitung dong. Boleh seperti itu? Menghitung jumlah orang di ruangan. Iya. Iya, boleh. Boleh sih itu. Nah, nanti orang bikin DP kreasi di DP program, orang tambah-tambahkan komponen-komponen apa ke? Jadi nyatakan cuma hitung DP orang masuk gitu. Iya. Boleh. Jadi orang kreasi. Jadi nanti orang mau lebih kaya, nanti orang bercerita mengenai apa-apa tuh mau pagi. Orang dari komponen-komponen kan satu apa itu? Ada tuh sensor gerak atau sensor Sensor untuk seni. Ultrasonic, sensor jadi ultrasonic baru. Jadi orang pakai ini buzzer supaya mau dapat deteksi itu orang masuk dan orang mau keluar. Mesti apa no? Kalau suka begitu mesti tambahkan apa LCD supaya dapat tahu ada orang berapa orang udah masuk. Iya Pak. Jadi DP inti orang mau pakai itu judul sistem pendeteksi Sistem penghitungan orang dalam ruangan. Itu tuh betul. Iya. itu dia tuh yang Orang dalam ruangan atau orang masuk dan keluar? Oh iya, Orang- orang masuk dan keluar itu. dalam ruangan. Ini jawab sistem pendeteksi orang dalam ruangan. Nah, buka soal saya. Pendeteksi orang. Oh, sistem apa sih? Sistem penghitung. Penghitung jumlah orang dalam ruangan. Iya betul. Oke itu dia. Oke. Oke, baik, kami dari kelompok 2 akan menguji hasil PBL kami dengan judul Sistem Menghitung Orang dalam Ruangan. Namun sebelum itu kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Shalom Misi Rompas dengan NIM 23023115. Perkenalkan, nama saya Brigita Kuman dengan NIM 230232121. Kenalkan nama saya Febrianto Yusuf dengan NIM 230-23108. Perkenalkan nama saya Dinusio Kowu dengan NIM 230-230-92. Perkenalkan, nama saya David Michael Wajib dengan NIM 230-230-89. Tapi sebelum melakukan pengujian, kami akan memperlihatkan apa saja yang sudah kami buat. Baik, perkenalkan, nama saya Shalom Misi Trivena Rompas dengan NIM 23023115. Saat ini saya akan membuat video pembuatan miniatur project Arduino kami dengan judul Menghitung Orang dalam Ruangan. Dan selamat menyaksikan. Dan yang pertama di sini dimulai dengan pengecetan triplex untuk miniatur. Dan proses pengecetan ini dicat dari sisi ke sisi. Kita lanjut di tahap pemotongan triplex untuk pembuatan kasur, meja, dan kursi yang akan ditaruh di dalam miniatur ruangan.
Di sini ada proses pemotongan dan juga pengukuran agar supaya simetris dan juga rapi. Proses pemotongannya sudah selesai dan lanjut di tahap pengeleman. Di tahap pengeleman ini, kita akan melem satu persatu. Kita lanjut di proses pengamplasan agar supaya lebih rapi. Selesai dari proses pengamplasan, kita lanjut proses pengeleman kembali. Dimulai dengan satu persatu. Dari itu, lanjut pengukuran styrofoam dan pemotongan, dan lanjut dengan pengeleman. Kemudian lanjut pemotongan pagar dan pengeleman pagar-pagar yang dibuat dari bahan stick. Selesai dari itu, lanjut pengeleman miniatur di atas styrofoam dan juga pengeleman kasur, meja, dan kursi yang ada dalam ruangan. Selesai. Perkenalkan, nama saya Febrianto Yusuf dengan NIM 230-23108 dari kelompok 2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak Arduino Uno dengan. Baik, yang pertama kita harus menginstal library dan menginisialisasi LCD. Kita menggunakan wire.h dan liquid crystal I2C.h. Wire.h digunakan untuk komunikasi I2C. Liquid crystal I2C.h digunakan untuk library untuk mengontrol LCD melalui I2C. Menggunakan dua ini. Selanjutnya ada 0x27 di LCD berfungsi untuk alamat I2C dari modul LCD, dan 16,2 berfungsi sebagai LCD dengan 16 kolom dan 2 baris. Selanjutnya kita masuk pada deklarasi pin dan variabel. Menentukan pin untuk sensor masuk, sensor keluar, dan buzzer. Pertama ada batas deteksi. Batas deteksi jarak maksimum untuk mendeteksi keberadaan orang dalam sentimeter. Kita menggunakan 20 cm. Selanjutnya ada maksimum orang. Maksimum orang kita mengatur sebanyak 5 orang dalam ruangan. Selanjutnya adalah fungsi baca jarak. Fungsi ini mengaktifkan sensor ultrasonik untuk membaca jarak. Pulse in mengukur lama pantulan suara kembali ke sensor dalam mikrodetik. Konversi ke sentimeter menggunakan 0,03/2. Selanjutnya kita masuk pada setup awal. Setup awal berfungsi untuk menyalakan komunikasi serial dan LCD, mengatur pin sensor dan buzzer, lalu menampilkan jumlah orang awal 0. Selanjutnya kita masuk pada loop utama.
Scope utama berfungsi untuk membaca jarak dari kedua sensor masuk dan sensor keluar. Selanjutnya kita masuk pada deteksi masuk. Jika ada objek dalam jarak deteksi dan ruangan belum penuh, maka jumlah orang bertambah. Jika penuh, buzzer menyala 5 detik dan LCD menampilkan penuh. Itu adalah pendeteksi masuk. Selanjutnya kita masuk pada pendeteksi keluar. Jika ada objek keluar dalam jumlah orang lebih dari 0, maka jumlah orang dikurangi. Dan terakhir, kita masuk pada fungsi buzzer dan LCD. Fungsi buzzer menyala 20 ms sebagai notifikasi. Lalu, menampilkan jumlah LCD, membersihkan baris kedua LCD, dan menampilkan jumlah orang terkini. Perkenalkan, nama saya Brigita Tangkuman dengan NIM 23023-121 dari kelompok 2. Pada saat ini saya akan memasang komponen pada miniatur. Saya akan memasang sensor ultrasonik pada pintu masuk. Selanjutnya saya akan memasang pada pintu keluar. Saya akan memasang komponen yang lain. Perkenalkan, nama saya Dedi Sekowu dengan NIM 2302392 dari kelompok 2. Saat ini saya akan menghubungkan kabel ke komponen perangkat keras. Pertama-tama kita akan menyambungkan kabel dari pin 5 volt ke positif breadboard. Yang kedua, kita akan menyambungkan kabel ground ke minus breadboard. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel dari ground breadboard ke ground sensor ultrasonik 1. Selanjutnya kita sambungkan juga kabel dari pin 3 ke echo sensor ultrasonik 1. Juga kita sambungkan kabel dari pin nomor 2 ke trik sensor ultrasonik 1. Selanjutnya kita sambungkan kabel VCC dari breadboard ke sensor ultrasonik. Selanjutnya kita akan memasangkan kabel ke sensor ultrasonik 2. Yang pertama dari ground sensor ultrasonik 2
ke breadboard ground. Juga kita sambungkan kabel dari Echo sensor ultrasonik ke pin nomor 5. Selanjutnya tarik sensor ultrasonik ke pin nomor 4. Setelah itu kita sambungkan kabel dari VCC sensor ultrasonik ke VCC breadboard. Selanjutnya kita masuk pada LCD. Yang pertama kita akan menyambungkan kabel dari ground LCD ke pin ground Arduino. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel LCD VCC ke pin 5 volt Arduino. Dan kabel dari SDA LCD ke pin A4 Arduino. Juga dari SCL LCD ke pin A5 Arduino. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel dari buzzer positif ke pin nomor 6. Ya, pada PBL kami ini kami menggunakan komponen kami yang pertama yaitu ada Arduino, selanjutnya ada sensor ultrasonik untuk pintu masuk dan pintu keluar, yang ketiga ada buzzer, yang keempat ada breadboard, yang kelima ada kabel female to male dan male to female, yang paling terakhir yaitu ada LCD. Ini kami akan melakukan pengujian cara kerjanya. Yang pertama, pada saat ada orang yang masuk, maka buzzer berbunyi 1 kali dan LCD akan menambahkan angka dan menunjukkan jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Begitu juga ketika ada orang yang keluar, maka LCD akan mengurangi jumlah angka. Assalamualaikum. Lalu kami menyetel jumlah kapasitas sebanyak 5 orang.
Jika ruangan sudah memenuhi jumlah kapasitas dan ada orang yang memaksa masuk, maka buzzer akan berbunyi selama 5 detik. Dan ketika ada yang memaksa ingin masuk lagi, maka buzzer akan berbunyi kembali selama 5 detik. Baik, sekian video pengujian dari kelompok kami dengan judul sistem menghitung jumlah orang dalam ruangan. Sekian dan terima kasih.